Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak dosen Dr. Ahmad Iwan Muttaqin selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Saya atas nama Ridwan Puja Suripto dari Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Di sini saya akan berpresentasi. Saya akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah media pembelajaran, yaitu perbedaan kurikulum 2013 atau yang disebut K13 dan kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka. Langsung saja saya akan memaparkan materinya. Apa yang disebut dengan kurikulum Merdeka? Yakni kurikulum Merdeka adalah sebuah program pengembangan kurikulum pendidikan yang dirancang dan diimplementasikan di Indonesia. Kurikulum ini adalah kurikulum baru yang dirancang dan baru diterjunkan, baru diimplementasikan di Indonesia. Program ini diluncurkan pada tahun 2021 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia melalui pendekatan yang lebih kontekstual, inklusif dan berpusat pada siswa. Kurikulum Merdeka ini baru diimplementasikan pada tahun 2021 ya oleh Pusat Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Budaya ya pada tahun 2021, dan dengan memiliki tujuan memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Indonesia dengan melalui seperti pendekatan yang lebih konteks, yang lebih inklusif dan berprioritas pada siswa. Siswa dituntun untuk berkembang aktif dalam berpendidikan. Selanjutnya, kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan baru dalam mengembangkan kurikulum pendidikan di Indonesia yang sebelumnya terkesan terlalu kaku dan kurang fleksibel. Di dalam kurikulum ini terdapat beberapa poin yang dijadikan acuan, acuan dalam arti tujuan ya dalam menyusun kurikulum tersebut. Berikut adalah beberapa poin tentang pentingnya dan menjadi dasar daripada kurikulum Merdeka. Untuk poin pertama yaitu inklusif dan kreatif. Di dalam kurikulum Merdeka ini menekankan pada pengembangan potensi siswa dengan pendekatan yang lebih inklusif, yang lebih kreatif, aktif ya, inklusif itu. Dengan ditunjukkan untuk memperluas jangkauan pendidikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Kurikulum ini juga menawarkan lebih banyak kekecewaan dalam memilih materi pembelajaran yang lebih bersifat kreatif dan inovatif. Di dalam poin inklusif dan kreatif ini ya namanya baru dirilis lah kurikulum Merdeka, ya terdapat kekurangannya juga. Salah satunya yaitu materi pembelajaran yang kurang inovatif, kreatif. Langsung saja poin yang selanjutnya. Poin selanjutnya menjawab tantangan zaman. Di dalam kurikulum Merdeka ya yang baru dirilis dirancang untuk menjawab kurikulum ini dirancang untuk menjawab persoalan atau permasalahan tentang tantangan zaman dengan memperhatikan perubahan yang terjadi di masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, di sini di kurikulum Merdeka ini siswa dan calon peserta didik ini diajarkan di dalam menyelesaikan tantangan di
di zamannya ya, khususnya di era globalisasi ini, di era digital ini. Jadi siswa itu apa? Diberikan materi-materi supaya apa? Dia bisa mengkondisikan dirinya di zaman yang beliau hidup di zaman ini. Nah, bisa mengalokasikan ya, bisa mengimplementasikan mana baik mana buruknya, dan serta siswa dituntun, diajarkan ya, digembleng cara bahasanya tuh, supaya bisa menjawab tantangan persoalan pada zaman tersebut, di zaman sekarang ini. Kurikulum Merdeka menawarkan pembelajaran yang lebih konteks ya, lebih luas dan relevan dengan kebutuhan zaman sekarang dan masa yang akan datang. Kurikulum ini juga menawarkan kurikulum yang lebih berorientasi pada teknologi sehingga siswa dapat siap menghadapi di era digital. Nah, siswa ini lebih konteks, lebih relevan ya untuk siap menghadapi dalam era digital ini. Selanjutnya, poin selanjutnya partisipatif. Di dalam kurikulum Merdeka menekankan pada partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar. Siswa dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan dalam pembelajaran dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka. Kurikulum Merdeka ini juga dituntun untuk keaktifan siswanya di dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya guru yang menerangkan, tidak hanya guru yang memaparkan materi, akan tetapi siswa juga dituntut untuk lebih kontekstual, lebih aktif dalam pembelajaran. Di sisi lain, pendekatan partisipatif ini juga memungkinkan siswa untuk berkontribusi dalam pengembangan kurikulum. Siswa di sini juga diajarkan dalam sumbang sukarela ya, donatur, untuk melatih sikap kedermawanan seorang siswa. Sehingga dengan tujuan apa? Sehingga kurikulum yang dikembangkan akan lebih akomodatif, lebih siap terhadap kebutuhan mereka. Nah, ini adalah tujuan dari partisipatif. Jadi siswa diajarkan kontribusi ini agar lebih akomodatif dalam kebutuhan mereka, lebih siap ya, siap dalam segi biaya atau segi dana gitu. Untuk di sini perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Antara lain, perbedaan antara kedua kurikulum ini, poin pertama ada di tujuan. Tujuan dari kurikulum Merdeka adalah untuk memperkuat karakter dan moral siswa. Tujuan yang utama dari kurikulum K13 adalah prioritaskan di dalam sikap, di dalam moral, perilaku sikap ini. Ini lebih condong di kesiswaan. Akan tetapi untuk K13 untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang. Nah, untuk K13 ini lebih cenderung kepada materi yang diberikan guru kepada siswanya, lebih condong kepada skill yang dimiliki oleh siswa. Perbedaan lebih jelas ya, perbedaan antara K13 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum Merdeka itu lebih condong ke moralitas. Kurikulum yang baru dirilis ini adalah lebih condong ke moralitas. Sedangkan kurikulum K13 lebih condong kepada skill. Untuk perbedaan yang kedua yaitu tentang pendekatan. Kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan berupa karakter dan keterampilan, skill. Sedangkan kurikulum K13 menggunakan pendekatan berupa kompetensi diri, berupa ujian-ujian itu. Untuk perbedaan yang ketiga adalah kelas. Kelas ini hanya 1 sampai 6. Kelas kurikulum ini
ditujukan hanya 1 sampai 6, sedangkan K13 dari SD sampai MA, jenjang SMA. Untuk perbedaan selanjutnya terdapat pada mata pelajaran. Di dalam kurikulum Merdeka lebih menekankan pada pembelajaran karakter dan moral. Sedangkan K13 kurikulum yang dulu memiliki mata pelajaran yang lebih lengkap dan terstruktur. Perbedaan di sini antara mengedepankan moral dengan mata pembelajaran di sini antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum Merdeka ada sebuah program pengembangan di mana pendidikan dirancang untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui Melalui pendekatan kontekstual, inklusif, dan berpusat pada siswa. Lebih memprioritaskan siswa, keaktifan siswa. Daripada sekedar guru menerangkan dan murid diam mendengarkan. Untuk selain itu, program ini juga menempatkan kebutuhan siswa dalam pengembangan kurikulum, menjawab tantangan zaman, tekanan, dan partisipasi siswa dalam proses pusat belajar mengajar. Dan yang paling penting dari sini adalah kurikulum Merdeka ini adalah setiap murid harus dituntun, dikembangkan, dan dilatih dalam moralitas. Soalnya ya zaman sekarang ini minim sekali moralitas dan sikap yang acuh tak acuh banyak sekali. Maka dari itu kurikulum Merdeka ini diharapkan bisa memperbaiki sikap dan moralitas para generasi di zaman ini, khususnya di zaman era globalisasi. Nah, itu salah satu daripada presentasi saya perbedaan antara kurikulum Merdeka dengan K13. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.